Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan membahas mengenai pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menggunakan masalah nyata atau autentik yang tidak terstruktur atau instruktur dan bersifat terbuka sebagai konteks bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dan menyelesaikan masalah dan berpikir kritis sekaligus membangun pengetahuan baru. Proses belajar siswa diawali dengan memberikan sebuah masalah yang diberikan yang menuntut mereka untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan tertentu agar dapat memecahkan masalah tersebut. Tujuan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning bukan penyampaian sejumlah besar pengetahuan kepada peserta didik, melainkan pengembangan kemampuan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah, serta kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. Untuk ciri-ciri PBL atau problem-based learning, yang pertama, mengajukan pertanyaan atau masalah. 2. Berfokus pada keterkaitan anak disiplin. 3. Penyelidikan autentik. 4. Menghasilkan produk atau karya dan mengamalkannya. Yang kelima, kerjasama. Karakteristik problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, belajar dimulai dengan suatu masalah. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa. Yang ketiga, mengorganisasikan pelajaran di seputar masalah. Kemudian yang keempat, memberikan tanggung jawab yang besar kepada siswa dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri. Yang kelima, menggunakan kelompok kecil. Kemudian yang terakhir, menuntut siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari dalam bentuk suatu kinerja. Tahapan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning ada 5. Yang pertama, orientasi siswa terhadap masalah. Pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Kemudian tahap yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Pada tahap ini, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok, membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Tahapan yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen dan penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Tahapan yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai. Kemudian tahapan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses yang mereka gunakan. Kemudian untuk langkah-langkah penerapan
penerapan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama, guru memulai pembelajaran PAI dengan mengenalkan masalah kepada siswa melalui pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan kita pelajari. Di sini misalnya, yang pertama, guru memberikan pertanyaan, apa nama perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke langit ketujuh? Ada siswanya menjawab hijrah, ada yang menjawab jihad, ada yang menjawab Isra, dan ada siswa yang menjawab Isra Mi'raj. Kemudian guru memberikan pertanyaan yang kedua, yaitu kapan terjadinya Isra Mi'raj? Ada yang menjawab 12 Rabiul Awal, ada yang menjawab 17 Rajab, ada yang menjawab 27 Rajab, ada yang menjawab 25 Rajab, dan ada yang menjawab 17 Ramadan. Kemudian semua jawaban siswa diterima, jadi guru belum memberitahukan mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah. Kemudian guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Setelah itu, guru mendorong dan memerintahkan setiap kelompok untuk berdiskusi, untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan Isra Mi'raj. Setelah itu, siswa mengumpulkan cukup data, guru mengecek data yang diperoleh setiap siswa. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya, guru mengarahkan siswa tentang bagaimana membuat laporan dengan memberikan urutan-urutan isi laporan. Kemudian guru meminta kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas dan di depan teman-temannya. Kemudian langkah yang terakhir, guru mengklarifikasi jawaban siswa dalam presentasi. Apakah jawaban tersebut sudah betul atau belum. Demikian tadi bahasan kita tentang problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Terima kasih.